يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Bergabung dengan kafilah kecil Imam Hussein alaihissalam dan keluarga mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melintasi zaman dan waktu dalam melihat apa yang terjadi di Karbala. Ada satu pernyataan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Sayyidah Zainab, sebuah perkataan yang sangat agung dan sangat mulia. Setelah terjadi bencana dan musibah di padang Karbala, Sayyidah Zainab alaihissalam berkata bahwa wa ma ra'aitu illa jamilah. Tidaklah aku saksikan di Sahara Karbala itu kecuali keindahan semata. Keindahan dalam bahasa Arab disebut dengan kata jamal atau jamil yang menunjukkan sesuatu yang sangat menarik hati kita. Sesuatu yang membuat kita menyaksikannya menjadi bahagia karenanya. Di dalam Al-Quran, selain menggunakan kata jamal, Allah menggunakan kata zina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Allah mengatakan telah kami hiasi manusia itu dengan perhiasan kecintaan pada syahwatnya terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda yang dia miliki minal zahabi wal fiddah, dari emas dan perak dan seterusnya. Allah menghiasi diri kita semua. Ada beragam perhiasan yang Allah menggambarkan dalam proses kehidupan kita ini. Allah menggambarkan juga pada surah An-Nahl ayat ke-6 bagaimana para petani itu. Walakum fiha jamalun hina tarihun wa hina tasrahun. Dan pada kamu itu kami berikan keindahan ketika kamu menggiring ternak-ternak kamu itu untuk kembali ke tempatnya. Dan ketika kamu mengeluarkannya dan melepaskannya di padang tempat mereka makan. Bagi para peternak atau petani, mereka menyaksikan ketika menggiring ternak itu, bagaimana domba-domba itu mengikuti jalannya ternak itu, sehingga penggembala itu mengikuti dengan rapi, dengan mengikuti penggembalanya untuk kembali kepada tempat tinggalnya. Ini menjadi keindahan, sesuatu yang bagi mereka, Al-Quran menggambarkan bagi masyarakat yang seperti ini, yang berada di desa-desa, yang hidup dengan ternaknya, dengan pertaniannya, ini satu keindahan. Satu penyaksian yang menggambarkan keindahan ini. Keindahan adalah bagian dari kehidupan kita. Dan itu adalah satu fitrah yang ada pada setiap manusia. Allah dalam Al-Quran mengatakan fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyimah. Allah menggambarkan bahwa fitrah Allah itu Allah letakkan pada diri manusia, itulah agama yang lurus yang tidak akan terjadi perubahan dalam proses penciptaan manusia. Allah menggambarkan bahwa fitrah itu dia tidak akan mengalami perubahan dari zaman awal manusia diciptakan sampai akhir zaman. Fitrah itu selalu ada pada setiap diri manusia. Bahkan Murtada Mutahhari menggambarkan dalam kitabnya Fitrah, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan agama, manusia pasti akan beragama. Kenapa? Karena beragama itulah fitrah pada manusia. Ada pada diri semua orang. Di antara salah satu bagian dari fitrah itu, bahwa setiap manusia pasti menyenangi dan mencintai keindahan.
Karena itu bagaimana kita berusaha untuk tampil yang baik, tampil yang indah, baik itu laki-laki maupun perempuan, semua sama. Ingin hadir dengan penampilan yang terbaik, dengan keindahan wajah, ketampanan, karena itu bagian dari fitrah manusia. Kita senang melihat sesuatu yang indah. Bagaimana bunga itu tumbuh dengan warna-warninya, kita bahagia melihatnya, karena itu fitrah kita. Setiap manusia pasti mencintai keindahan itu. Karena keindahan itu adalah bagian dari fitrah yang ada pada semua diri manusia. Tidak ada satupun orang yang tidak senang pada keindahan. Selama fitrahnya masih hidup di dalam dirinya, dia pasti senang pada keindahan itu. Apapun bentuknya. Walaupun tentu satu dengan yang lain berbeda dalam menetapkan apa yang dimaksud dengan objek keindahan. Tetapi seluruh manusia pasti dia akan menyenangi, mencintai keindahan. Ada dua jenis keindahan ini. Yang pertama ada keindahan yang zahir sifatnya. Yang hissi, jamalul hissi atau jamal zahir. Keindahan yang bersifat zahir atau keindahan yang bersifat yang dapat kita saksikan. Kita menyaksikan beragam hal yang ada sekeliling kita mencintai keindahan itu. Kita hadir di sini, menghiasi tempat ini, kita di rumah kita berikan perhiasan dan sebagainya. Itu adalah keindahan-keindahan yang tampak, yang kita tampilkan. Diri kita juga demikian. Bahkan ada orang yang berusaha untuk selalu tampil seindah mungkin. Agar semua orang yang menyaksikan dirinya menjadi senang karenanya. Ini keindahan atau jamaliyatul hissi. Ada lagi jamaliyatul ma'nawi. Di balik keindahan zahir ini ada keindahan batin. Apa keindahan batin itu? Bagaimana kita misalnya suka pada orang yang di dalam hati mereka, dalam diri mereka ada kebaikan-kebaikan. Kebaikan pada hakikatnya adalah keindahan. Kita menyaksikan ada orang yang walaupun dia ditimpa kesulitan, ditimpa ujian dan cobaan, dia tetap menampilkan diri yang sabar, menampilkan wajah yang bahagia. Ini adalah keindahan dalam makna batin. Ada orang yang jujur dalam kehidupannya. Itu adalah jamaliyatul batiniyah atau jamaliyatul ma'nawiyah. Jadi kita menyadari bahwa ada dua jenis keindahan ini. Ada keindahan yang bersifat zahir, yang kita dapat saksikan secara zahir keindahan itu, dan siapapun akan mengatakan itu adalah keindahan. Tapi ada juga keindahan yang bersifat maknawiyah, keindahan yang bersifat batiniyah. Keindahan yang bersifat zahir ini seringkali dia berlalu. Waktunya sejenak. Bunga yang tumbuh dan kemudian menampilkan keindahannya, beberapa waktu kemudian dia akan sirna. Tempat yang kita hiasi dengan keindahan, suatu masa membuat kita bosan. Sehingga kita ingin menggantikannya dengan sesuatu yang baru. Tetapi keindahan yang bersifat batin, dia adalah sesuatu yang bersifat abadi. Dia adalah sesuatu yang tidak akan pernah sirna. Tidak akan pernah orang bosan dengannya. Sepanjang zaman, orang pasti suka dengan seseorang yang jujur. Dengan seseorang yang sabar. Dengan seseorang yang bijaksana. Dengan seseorang yang lemah lembut. Dengan seseorang yang baik hati. Ini adalah sesuatu yang abadi sifatnya. Sampai kapanpun. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat keindahan batiniah ini, dia akan dikenang sepanjang hidupnya, bahkan setelah kehidupannya. Dalam peristiwa Karbala, kedua hal itu ada.
Karena itu bagaimana Sayyidah Zainab menyatakan wa ma ra'aitu illa jamila. Tidak aku saksikan dalam peristiwa Karbala ini kecuali keindahan semata. Bagaimana mungkin kita menyatakan apa yang terjadi, musibah yang demikian dahsyat ini, pembantaian kepada keluarga suci Rasulullah SAW, tapi dalam pandangan Sayyidah Zainab dianggap sebagai keindahan. Keindahan yang seperti apa? Ini yang mungkin perlu kita bicarakan pada malam hari ini, agar cara kita melihat menjadi berbeda. Yang pertama begini, ada keindahan yang bersifat zahir yang terjadi dalam peristiwa Karbala ini. Apa keindahan-keindahan yang bersifat zahir ini? Kita menyaksikan bahwa di antara hal-hal yang luar biasa, keindahan yang luar biasa, khutbah-khutbah yang disampaikan oleh Imam Hussein alaihissalam pada peristiwa Karbala. Ada khutbah-khutbah yang sangat indah, sangat luar biasa. Khutbah yang muncul dari kedalaman batin seorang imam. Ini memiliki pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa. Ada kitab yang menulis tentang syarah khutbah Imam Hussein fi Karbala. Syarhul khutbatul Imam Hussein fi Karbala. Syarah atau komentar terhadap khutbah-khutbah Imam Hussein di padang Karbala. Kenapa? Karena khutbah-khutbah itu begitu dahsyat dan luar biasa. Misalnya di antara khutbah Imam Hussein alaihissalam, Imam berkata, ketika sampai di Karbala, Imam turun dan kemudian Imam berkata bahwa di tempat inilah kita akan mendapatkan syahadah. Kemudian Imam mengatakan, akramtana bin nubuwah, wa alimtana bil Quran, wa faqahtana bid din. Ada kalimat yang indah yang disampaikan oleh Imam Hussein alaihissalam. Imam mengatakan, Allah muliakan kita ini dengan kenabian bin nubuwah. Allah anugerahkan pengetahuan kepada kita semua dengan Al-Quran. Dan Allah pahamkan kita agama ini. Dalam syarah dinyatakan bagaimana khutbah ini begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ketika Imam mengatakan akramtana bin nubuwah, Imam menjelaskan bahwa kehadiran diri Imam Hussein alaihissalam bukanlah semata sebagai seseorang yang merupakan keturunan Rasulullah SAW dan haknya dirampas. Tetapi dalam kehadiran Imam Hussein ini, diri Imam Hussein itu sendiri adalah gambaran dan pancaran dari nubuwah itu sendiri. Apa itu nubuwah? Kita biasanya mendapatkan pemahaman, pelajaran kata nabi itu dari kata naba yang berarti berita. Nabi itu adalah seseorang yang membawa berita dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam mengatakan bahwa akramtana bin nubuwah, bahwa kehadiran di tempat ini adalah satu naba, satu berita yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan diwujudkan dalam peristiwa Karbala ini. Ada pesan ilahi pada diri Imam Hussein. Imam Hussein alaihissalam sebagai seorang imam, ini yang tidak dipahami bahwa diri Imam Hussein adalah rangkaian dari nubuwah itu sendiri. Ada orang bertanya pada saya, ada seorang profesor di Indonesia pernah berkata, saya tidak percaya pada imamah yang diyakini orang-orang Syiah. Kenapa? Karena Rasulullah itu mestinya setelah itu kan Rasulullah menetapkan kepemimpinan berikutnya berdasarkan musyawarah. Ini yang menjadi kesalahpahaman. Mereka melihat bahwa kepemimpinan itu sebagai amrud dunyawiyah. Sebagai sesuatu yang dipilih berdasarkan cara demokratis misalnya. Padahal imamah adalah amrud nubuwah yang penetapannya langsung datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Yang di dalam Al-Quran pada peristiwa Al-Ghadir, kita semua membaca ayat itu, fa'illam taf'al fama balagta risalata. Kalau kamu belum menyampaikan apa yang diperintahkan Allah untuk disampaikan itu, sama dengan tidak menyampaikan keseluruhan ajaran yang Allah telah turunkan kepadamu. Kenapa? Karena ini amrun nubuwah. Imamah ini amrun nubuwah. Wa'afsiyah Nabi ini adalah amrun nubuwah, bukan didasarkan pada pemilihan, tapi memang didasarkan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pada amrun nubuwah ini kita bisa memilih? Sebagaimana ketetapan-ketetapan syariat yang lain, karena itu ketetapan yang datang dari sisi Allah, maka tidak ada hak bagi seseorang untuk memilih. Apakah kita bisa memilih antara 2 rakaat sholat subuh, kemudian kita musyawarahkan untuk kita jadikan 4 rakaat misalnya? Satu hal yang tidak mungkin, mustahil. Kenapa? Karena ini langsung datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahwa imam itu adalah ketetapan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apa yang dilakukan oleh Imam Husain hadir di Karbala ini, satu bagian dari ketetapan ilahiyah dan amrun nubuwah. Jadi bukan hanya dirinya sebagai imam yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, tapi kehadiran Imam Husain alaihissalam di padang Karbala itu bagian dari nubuwah itu sendiri. Bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang tanpa peristiwa itu, tanpa pengorbanan itu, maka agama ini tidak akan berlangsung, tidak akan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa alam tanah bil Quran. Imam Husain menjelaskan, dan Allah mengajarkan kepada kami Al-Quran. Allah muliakan kami dengan nubuwah ini. Yang nubuwah itu tidak akan keluar kecuali dari Rasulullah sampai pada Al-Imam Al-Mahdi ajallahu farajahu syarif. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam mengatakan wa alam tanah bil Quran. Kita tahu bahwa antara Al-Quran dan imam ini tidak akan pernah terpisah. Diri a'immah ini, diri imam ini tidak lain adalah mazhar dari Al-Quran itu sendiri. Kalau kita katakan bahwa ada Al-Quran as-somit, ada Al-Quran an-natik, ada Al-Quran yang diam, ada Al-Quran yang berbicara. Ada wujudnya Al-Quran itu. Sebagaimana pada hadis lain misalnya kita dapati bahwa la yaftariqu bainahuma. Keduanya tidak akan terpisah selama-lamanya. Kehadiran imam ini adalah wujud Al-Quran itu sendiri. Apapun yang ada di dalam Al-Quran, itu semua ada dalam dada para imam. Al-Ma'sumin alaihimussalam. Jadi karena itu tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui Al-Quran pada saat itu dibandingkan Imam Husain alaihissalam. Sehingga imam mengatakan, dan wa'allamtana bil Quran. Wa faqahtana biddin. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kami agama ini. Adakah orang yang lebih paham tentang agama dibandingkan Imam Husain alaihissalam pada saat itu? Bukankah wahyu-wahyu Allah itu turun dalam rumah nubuwah yang di situ pada saat itu bersama dan ada Imam Husain di dalamnya? Kita menyaksikan dan kita bisa berkata bahwa tidak ada orang di era itu, di masa itu, yang lebih memahami Islam ini kecuali Imam Husain alaihissalam. Sehingga ini khutbah yang sangat menarik, sangat indah. Ada panjang khutbah yang disampaikan oleh Imam Husain alaihissalam. Bahkan khutbah imam ketika terakhir di malam 10 Muharram, itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ini keindahan. Yang begitu banyak khutbah-khutbah yang begitu luar biasa disampaikan selama Imam Husain dari perjalanan menuju Karbala itu. Ada banyak khutbah-khutbah yang luar biasa. Dengan fasoha dan balagho yang luar biasa. Sayangnya mungkin kita belum sempat mengkaji lebih dalam. Padahal ini khutbah-khutbah yang sangat dalam, berisikan pengetahuan yang sangat dahsyat, baik tentang Al-Quran, baik tentang agama, dan sebagainya. Dan di setiap saat-saat itu, imam tidak pernah melepaskan diri dari Al-Quran. Bahkan sampai pada saat terakhir sekalipun. Ini yang pertama, khutbah-khutbah yang begitu luar biasa, adalah khutbah-khutbah yang sangat indah disaksikan di padang Karbala. Yang kedua apa yang kita saksikan?
keindahan yang begitu luar biasa di padang Karbala itu, ungkapan-ungkapan. Bagaimana kita menyaksikan setiap para pejuang, setiap para syuhada itu, mereka mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang sangat indah. Ketika seorang budak yang ikut berperang bersama dengan Imam Hussein, dia berkata di tengah saat menjelang syahadahnya, dia berkata dengan sangat luar biasa, Amirin Hussein, wa ni'mal amir, sururu fuadi Bashirun Nazir, Ali wa Fatimah walidahu wa hal ta'lamun. Dia berkata pemimpinku adalah Al-Husain. Dan ini adalah nikmat yang paling luar biasa, nikmat pemimpin. Dialah yang membahagiakan hatiku, dia pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Ali dan Fatimah adalah orang tuanya. Apakah kalian tidak mengetahui? Ini perkataan yang sangat indah, perkataan yang sangat luar biasa. Seseorang yang menjelang syahadah dalam pertempuran yang luar biasa, yang sangat dahsyat, yang kita baca dalam sejarah, bagaimana satu orang kadang-kadang berhadapan dengan 100 orang yang mengerubuti dirinya, tapi di saat-saat yang sangat dahsyat seperti itu, dia memberikan ungkapan yang begitu indah. Dia berkata, Amir Hussein, pemimpinku adalah Hussein. Ada sebuah kebanggaan yang luar biasa dalam pembelaan terhadap imam. Ini satu hal yang sangat dahsyat. Ada seorang penulis, kalau saya tidak salah berasal dari Inggris, peneliti tentang peristiwa Karbala ini. Dia berkata bagaimana setiap sosok pembela Imam Hussein itu bergembira dalam menyambut syahadah itu. Mereka berperang itu bukan dengan ketakutan, tapi mereka berperang dalam kebahagiaan, dalam kegembiraan, membela Imam Hussein alaihissalam. Sehingga muncul pernyataan-pernyataan yang sangat luar biasa. Dia berkata bahwa pemimpinku adalah Hussein. Ini adalah senikmat-nikmatnya pemimpin. Kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya hubungan dirinya dengan Imam Hussein. Begitu luar biasa dia berbangga diri. Ini adalah senikmat-nikmatnya pemimpin. Sururu fuadi. Dialah yang membahagiakan hatiku. Bashirun Nazir. Dia memberikan berita gembira dan memberi peringatan. Ali wa Fatimah waliduhu wa hal ta'lamun. Ali dan Fatimah adalah orang tuanya. Apakah kalian tidak mengetahui? Dengan kebahagiaan yang luar biasa dia menyampaikan ini. Ini pernyataan yang begitu luar biasa. Kita lihat juga misalnya bagaimana Jun, budak hitam itu. Ketika dia datang kepada Imam Hussein, dia berkata, Ya Maulaya, izinkan aku syahid. Sehingga darahku bercampur dengan darah putra-putri Fatimah. Ini suatu hal yang sangat dahsyat. Dan setiap kita berziarah ke Imam Hussein, di situ pada saat yang sama kita berziarah juga kepada budak hitam ini. Tubuhnya begitu hitam, dan dia sampai berkata bahwa aku tidak ada martabat di dunia ini. Tapi, wahai Maulai, apakah aku nanti di akhirat memiliki martabat yang tinggi? Dalam satu riwayat dikatakan, bagaimana Imam Hussein membuka pandangan Jun ini, sehingga menyaksikan bagaimana dia mendapatkan keadaan yang sangat luar biasa. Sehingga dengan itu dia bergembira untuk mencapai syahadat. Dia berkata, Kaifa tarol kufar darbul aswadi, bisayf dorban an bani Muhammadi. Dia berkata, bagaimana kalian saksikan orang-orang kafir itu memukul budak hitam ini. Dengan pedangku, kemudian aku pukul mereka yang memerangi Bani Muhammadi, putra-putra Muhammad. Dengan sebuah kebanggaan Jun yang budak hitam yang begitu tidak bermartabat pada masa itu, tapi dia dengan kebahagiaan yang luar biasa membela Imam Hussein alaihissalam. Ini satu keindahan, satu hal yang luar biasa. Dengan kebahagiaan luar biasa, dia menumpahkan darahnya agar bergabung dengan darah putra-putri Fatimah alaihissalam. Ini satu keindahan yang sangat dahsyat. Abu Fadl Abbas misalnya, dalam perkataannya berkata, Wallah, in qata'ta yamini, in ahami abadan andini. Demi Allah, sekalipun kalian memotong tangan kananku ini, maka sesungguhnya aku tidak akan pernah berpaling dari agama ini. Ini pernyataan yang luar biasa. Dahsyat bagaimana sejarah menceritakan
Sehingga saya baca dalam satu buku yang tadi saya sebutkan itu, seorang penulis Inggris itu berkata, bagaimana dia takjub luar biasa terhadap Abu Fadl Abbas. Walaupun tangannya sudah terpotong dengan giginya, dia ingin menyampaikan air itu kepada putra-putri Fatimah alaihissalam di Karbala. Begitu dahsyat kecintaan itu, sehingga rasa sakit pun mereka tidak rasakan karena kecintaan kepada pemimpinnya. Dalam buku itu dikatakan, seandainya Imam Hussein itu hadir pada saat ini, dan bagaimana sahabat-sahabat itu hadir juga pada masa ini, maka kita akan menyaksikan sebuah perubahan dunia yang luar biasa. Karena kecintaan Imam Hussein kepada sahabat-sahabatnya yang memberikan petunjuk luar biasa, dan sahabat-sahabatnya, keluarganya ini menampilkan kesetiaan yang begitu luar biasa, yang sangat sulit disaksikan pada saat ini. Bahkan Imam Hussein sendiri memberikan pernyataan yang sangat kita kenal. Ana Hussein ibnu Ali, alaita an la ansani, ahmi iyalati abi amdi ala dinin nabi. Imam Hussein berkata, sesungguhnya aku adalah Hussein putra Ali. Tidakkah kalian melupakan diriku? Aku berjalan dalam jalan bapakku dan aku menunaikan agama kakekku. Ini kan pernyataan yang sangat luar biasa. Ada banyak syarah terkait dengan perkataan Imam Hussein ini. Ini satu keindahan. Bagaimana di saat-saat yang seperti itu muncul kalimat-kalimat yang indah, kata-kata yang luar biasa. Ini bagaimana kemudian kita menyaksikan syair-syair dan kata-kata yang luar biasa. Apalagi yang kita saksikan keindahan pada saat itu. Kita menyaksikan doa-doa dari Imam Hussein yang luar biasa. Ketika Abu Sa'sa itu hendak memanah itu, sebagai orang yang pertama dari pihak Imam Hussein memanah, Imam Hussein mendoakan, Allahumma syaddid ramyatahu. Ya Allah, kuatkan, berikan kebaikan, berikan kekuatan pada panah-panahnya. Dan bagaimana panah dari Abu Sa'sa itu, dalam riwayat dikatakan 100 anak panah itu, hanya satu yang melesat. Jadi 99 anak panah itu tepat mengenai musuh-musuhnya. Ini doa Imam Hussein. Dan doa-doa itu di padang Karbala ini disaksikan bagaimana doa itu menjadi mustajab. Jun, budak hitam itu, ketika datang kepada Imam Hussein, memohon agar diperkenankan untuk mencapai syahadah, dan darahnya berkumpul dengan darah putra-putri Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, Imam Hussein mendoakannya. Apa yang didoakan oleh Imam Hussein? Imam Hussein berkata, Allahumma bayyid wajah, thayyib rihahu, wahsyarhum ma'al abror. Ya Allah, cerahkan wajahnya, putihkan wajahnya. Jadikan tubuhnya itu sebagai tubuh yang wangi. Dan kumpulkan dia kelak bersama dengan orang-orang yang mulia. Ini doa Imam Hussein alaihissalam kepada Jun, budak yang selama perjalanan kehidupannya tidak lebih sebagai seorang yang berada pada keadaan, pada kasta, pada kedudukan yang sangat rendah sebagai seorang budak. Tetapi dengan doa Imam Hussein padanya ini, dia diangkat pada martabat yang begitu tinggi. Dalam doa Imam Hussein di pagi hari 10 Muharram, setelah melaksanakan sholat subuh, Imam Hussein berdoa, Allahumma anta thiqati fi kullil kar, anta rojai fi kulli syiddah. Imam Hussein berkata, ya Allah, engkaulah yang aku bersandar padamu dalam setiap bencana. Dan sesungguhnya engkau harapanku dalam setiap penderitaan. Ini doa Imam Hussein di subuh Karbala. Ini doa begitu banyak. Bahkan ada seorang ulama di Iran itu yang mengumpulkan doa-doa Imam Hussein selama peristiwa Karbala itu. Kita tahu bagaimana doa-doa di Ahlul Bait itu begitu indah. Sayangnya masih sedikit sekali doa-doa itu yang dipelajari secara lebih mendalam. Doa-doa yang ada di Ahlul Bait umumnya bukan hanya sekedar permohonan biasa, tapi di dalamnya ada kandungan pelajaran yang begitu luar biasa. Baik ma'rifatullah ataupun terkait dengan irfan perjalanan ruhani, kesadaran diri. Coba kita lihat misalnya doa Kumail. Begitu luar biasa doa itu. Doa bukan cuma sekedar kita meminta Allah untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Doa Imam Ali Zainal Abidin dalam Sahifah As-Sajadiyah itu,
Itu pun dalam riwayat masih sangat kurang. Sebagian doa itu hilang. Ada banyak doa yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam madrasah Ahlul Bait alaihissalam. Dalam setiap keadaan. Bahkan di dalam peristiwa Haji Imam Hussein alaihissalam, kita biasanya membaca doa Arafah itu doa yang dibacakan oleh Imam Hussein alaihissalam. Bahkan di antara bait doa itu, Imam Hussein berkata, Allahumma la tughayyirni jismi wala ismi. Ini doa yang dalam syarah begitu luar biasa. Imam Hussein berdoa, ya Allah, jangan engkau rubah nanti di akhirat keadaan diriku. Dan jangan engkau rubah panggilan terhadapku. Dalam salah satu syarah yang saya baca, menggambarkan bagaimana manusia ini kelak akan dibangkitkan sesuai dengan karakter diri mereka masing-masing. Sehingga kita sekarang ini, kita yang hadir sekarang ini, fisik kita, tubuh kita, ini tentu berdasarkan keadaan orang tua kita. Tetapi nanti, sehingga para ulama membagi dua. Ada jismun tabi'i wa jismun sonai. Ada tubuh yang berdasarkan raga kita yang sekarang, yang dihasilkan secara alamiah karena genetik. Tapi ada tubuh yang kita buat sendiri. Kapan tubuh itu muncul? Ketika kita meninggal dunia. Itulah hasil diri kita. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Yauma wuhushul khusyirat. Allah mengatakan pada hari kami bangkitkan binatang-binatang buas. Siapa binatang buas itu? Itu binatang-binatang buas itu bukan lagi binatang-binatang seperti singa dan ular dan sebagainya. Tapi yang dimaksud Allah tidak lain adalah manusia-manusia ini yang tidak lebih diri mereka itu zahirumul insan, batinhum hewan. Zahirnya manusia tapi batin mereka itu hewan. Mereka ditampilkan, itulah dari tubuh yang mereka buat sendiri, raga yang mereka buat sendiri. Berdasarkan ilmu pengetahuan, amal mereka, perbuatan mereka, doa mereka dalam kehidupan di dunia ini. Semua akan ditampilkan. Yaumatublas sarair, kata Al-Quran. Kami tampilkan hal-hal yang selama ini tertutupi menjadi rahasia, tapi nanti kemudian terbuka semuanya. Bahkan Allah mengatakan fakashafna anka ghita'aka fawasarka yaumal hadid. Kami angkat semua tirai-tirai yang selama ini tertutupi sehingga pada saat itu pandanganmu melihat segala sesuatu menjadi tajam sesuai dengan realitas dan keadaan aslinya masing-masing. Itu doa Imam Hussein di Arafah. Jadi setiap kali kita haji misalnya di Arafah itu ada dua doa di situ. Ada doa Imam Hussein, ada doa Imam Ali Zainal Abidin, doa Arafah itu. Doa yang sangat dahsyat luar biasa. Kita tahu bagaimana Imam Sajjad alaihissalam yang tidak mungkin memberikan pelajaran secara langsung, memberikan pelajaran-pelajarannya melalui doa-doa. Jadi doa ini adalah khazanah Ahlul Bait yang begitu dahsyat. Tidak ada Anda temukan di setiap madrasah atau mazhab yang lain. Kekayaan yang begitu luar biasa dalam doa sebagaimana yang ada di dalam Ahlul Bait alaihissalam. Para imam dalam setiap saatnya, dalam setiap keadaannya, memberikan kita pelajaran melalui doa-doa. Ada kitab-kitab yang dikumpulkan terkait dengan doa ini. Yang sangat terkenal misalnya Mafatul Jinan, ada Masawihibul Jinan, ada lagi misalnya Iqbalul Amal, ada Sahifah As-Sajadiyah, Sahifah Fatimiyah, Sahifah Sadiqiyah, Sahifah Mahdiyah misalnya. Ini doa-doa yang dikumpulkan oleh para ulama-ulama kita. Dan bahkan masih banyak lagi doa yang tidak terkumpulkan. Ada doa-doa yang rahasia. Yang disampaikan oleh Imam Ali kepada sahabat-sahabat yang rahasia. Dikumpulkan menjadi satu kitab. Bagaimana doa-doa yang sangat khusus. Doa-doa yang tidak diajarkan secara umum. Ada doa-doa yang terkait dengan beragam persoalan-persoalan tertentu misalnya dan sebagainya. Doa-doa yang sangat dahsyat. Dan di Karbala itu dipenuhi dengan doa-doa yang sangat luar biasa. Dan itu adalah keindahan. Apalagi keindahan yang kita dapati dalam peristiwa Karbala. Kita dapati bagaimana setiap diri menunaikan amanat mereka masing-masing. Mereka menunaikan amanat mereka masing-masing. Kita lihat misalnya, bagaimana Habib Al-Mudahir. Dia membela Al-Imam Hussein alaihissalam.
Dia mengikuti sejarah Rasulullah SAW, kemudian membela Imam Ali di Perang Siffin, dan terakhir membela Imam Husain alaihissalam di Padang Karbala. Dia tunaikan tugas utamanya untuk membela maulanya, imamnya. Ini ada amanah. Sebagaimana kita saat sekarang ini juga punya amanah terkait dengan imam kita. Dengan Sahibul Asri wa Zaman, Jalla Farajul Syarif. Ayatullah Ibrahim Amini, dalam kitabnya Imam Mahdi menjelaskan kepada kita. Apa amanah kita terkait dengan imam kita saat ini? Bukankah imam itu dalam keadaan gaib? Ibrahim Amini mengatakan bahwa betul. Tetapi gaib dari pandangan kita. Dia tetap ada. Dia bagaikan matahari. Sekalipun tertutupi awan, tapi matahari itu terus bersinar dan memberikan manfaat atas sinarnya itu. Imam terus ada. Tetapi bahwa kita tertutupi dari pandangan kepadanya, bukan berarti bahwa imam tidak memberikan manfaat kepada kita, memberikan petunjuk pada kita. Karena itu apa amanat yang harus kita tunaikan? Ada dua hal. Yang pertama, kita tidak pernah berhenti menyambungkan ruhani kita dengan imam Sahibul Asri wa Zaman Jalla Farajul Syarif saat ini, sebagai imam zaman kita, dengan terus membacakan doa untuknya. Dan yang kedua, kita menyampaikan amanah bahwa beliaulah imam yang ada pada masa ini, yang akan membimbing seluruh manusia ini untuk sampai pada kebahagiaan dan kesempurnaan. Jadi itu tugas atau amanah yang ada pada kita semua. Jadi menghidupkan majelis-majelis Ahlul Bait pada saat ini, itu adalah bagian dari kita untuk menunaikan amanah ini. Jadi karena itu apapun yang kita berikan untuk majelis-majelis Ahlul Bait, itu bagian dari tugas kita menjalankan amanah. Dan percayalah atau yakinlah, Al-Imam menyaksikan semua ini. Dalam Al-Quran pada surah At-Taubah dikatakan begini, wa qul malu fasayarallahu a'malakum wa rasulahu wal mu'minun. Dan katakanlah, beramal baiklah kamu, niscaya Allah, Rasulnya, dan orang beriman ini menyaksikan perbuatan baik kamu itu. Siapa? Dalam tafsir dikatakan elemen al-mu'minun itu tidak lain adalah imam. Jadi apapun yang kita lakukan saat sekarang ini disaksikan oleh imam. Jangan dikira bahwa imam tidak mengetahui semua ini. Yang ketiga, ini kita melihat keindahan di Karbala itu begitu dahsyat. Semua menunaikan amanah pada diri mereka masing-masing. Ini adalah keindahan yang tersaksikan secara zahir. Ini yang kita sebut sebagai jamaliyatul hissi atau jamaliyatul zahir. Tapi ada jamaliyatul batin yang luar biasa. Yang pertama apa? Bagaimana kita menyaksikan. Al-Kharazmi mengatakan dalam Maqtal Al-Husain, bagaimana tidak sedikit pun asyiqayah atau rasa mengeluh yang muncul dari Imam Husain ataupun seluruh sahabat dan keluarganya di Padang Karbala. Bahkan Imam Husain pada saat yang terakhir sekali, sebelum lehernya terputus, Imam Husain berkata, ridho ala qada'ik. Ya Allah, aku ridho pada ketetapanmu pada saat ini. Keridhoan ini terhadap peristiwa yang terjadi pada Karbala itu tidak lain adalah satu bentuk keindahan yang luar biasa secara batin maknawi. Seluruhnya ridho pada saat itu. Sehingga ketika misalnya dalam peristiwa di malam hari, Imam berkata kepada para sahabatnya, sekiranya kalian ingin meninggalkan kami, pergilah. Karena musuh-musuh hanya mengejar diriku. Bersembunyilah di antara kegelapan malam dan berlarilah sejauh mungkin dari tempat ini. Burair bin Khudair berkata kepada Imam Husain, ya Maulai, bagaimana mungkin kami akan meninggalkan dirimu? Sekalipun kami ini dibunuh, dicincang-cincang, kemudian dihidupkan lagi sampai 70 kali, kami tetap akan membela bersama dengan dirimu. Ini satu hal yang luar biasa. Keridoan pada qadha dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Imam sudah mengatakan bahwa ini tempat kita, kuburan kita, tempat kematian kita, ujung daripada usia kita, tempat kesyahidan kita semua. Tapi tidak ada seorang pun yang meninggalkan Imam Husain alaihissalam. Dan kita tahu bahwa bagaimana ayat itu menggambarkan. Allah mengatakan tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa seseorang itu akan masuk pada surga yang tertinggi secara langsung tanpa hisab, kecuali di hatinya ada keredon atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah mengatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada aku dengan penuh ridho dan keridhaan. Allah mengatakan di sini, irji'i ila rabbiki radiyan mardiyah. Dengan penuh keridhaan ini. Dan masuklah ke dalam golongan hambaku. Fadkhuli fi ibadi. Ini sebagian menafsirkan bahwa golongan hambaku ibadi ini adalah orang-orang yang khusus. Siapa mereka? Tidak lain adalah para nabi, para rasul, dan para imam. Kemudian Allah mengatakan apa? Wadkhulil jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Saya sudah jelaskan bahwa surga dalam konteks ini adalah jannatul liqa, surga yang tertinggi, surga yang paling mulia. Ini adalah keindahan yang luar biasa, keridhaan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita saksikan keindahan yang luar biasa di padang Karbala ini, bahwa tidak satu pun dari para pejuang-pejuang, pembela-pembela Imam Hussein, kecuali mereka terus berharap pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidah Zainab yang sudah digambarkan akan mengalami derita yang luar biasa, tidak pernah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan la taqnatu min rahmatillah. Ayat ini terkait dengan Sayyidah Zainab alaihissalam, jangan kamu terputus dari rahmat Allah. Puncak dosa yang paling luar biasa ketika orang berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan di antara harapan yang paling tinggi yang digambarkan oleh Al-Quran yang harus ada pada diri kita itu apa? Yarjuna rahmat Allah, mengharapkan rahmat Allah ini. Jadi kalau kita lihat di padang Arafah itu, ada bukit yang disebut dengan Jabal Rahmah. Sebagian meriwayatkan itu pertemuan antara Abuna Adam wa Ummuna Hawa. Tetapi pada hakikatnya bukan itu. Kenapa? Di tengah padang itu, padang puncak, padang yang luar biasa, padang Arafah itu, yang haji tidak akan sah kecuali orang ketika wukuf di padang Arafah. Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Tapi di tengah padang itu ada bukit yang bernama Jabal Rahmah. Yang di situ Imam Husain membacakan doa Arafah. Ada orang bertanya pada Imam Ja'far As-Shadiq, ya Aba Abdillah, kenapa di tengah padang Arafah itu ada Jabal Rahmah? Imam berkata bahwa itulah puncak dari penghambaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang ada di padang Karbala ini, mereka selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak terputus sekalipun dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwa Allah akan merahmati mereka. Sementara pada saat yang sama Allah akan menghancurkan musuh-musuh Imam Hussein alaihissalam. Dan kita saksikan di antara rahmat Allah yang Allah tunjukkan pada kita saat ini, pada para syuhada Karbala, sampai detik ini mereka tetap hidup. Mereka tetap disebutkan nama-namanya. Mereka kita ziarahi. Jutaan orang berziarah kepada mereka. Sehingga Al-Quran mengatakan, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan pernah kamu mengira orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Mereka tidak. Mereka hidup di sisi Allah, bahkan mendapatkan rezeki yang tidak terputus-putus selamanya. Dan kita saksikan dengan sangat luar biasa bagaimana keindahan maknawi yang ada pada para syuhada Karbala ini. Sehingga sampai saat ini mereka tetap hidup. Mereka tetap dikenang. Mereka tetap didoakan. Mereka tetap diziarahi. Dan jutaan orang dari penjuru bumi ini mendatangi mereka setiap tahun. Mereka tetap hidup. Kenapa? Karena keindahan maknawi yang ada pada diri mereka. Ikhwani wa akhwati, apa yang dinyatakan oleh Sayyidah Zainab ini mengingatkan pada kita. Sekiranya kita ini hidup dengan keindahan-keindahan, baik secara zahir maupun secara batin, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ajaran Ahlul Bait, madrasah Ahlul Bait. Ini anugerah yang begitu luar biasa. Tidak ada, Imam Ja'far mengatakan bahwa tidak ada nikmat dalam kehidupan ini yang melebihi berwilayah kepada kami. Dan Allah memilih kita semua. Dan
Di dalam ajaran Ahlul Bait ini kita diajarkan baik keindahan yang bersifat zohir maupun keindahan yang bersifat manawi. Para imam membimbing kita baik untuk mengungkapkan keindahan-keindahan yang zohir maupun keindahan-keindahan yang manawi ini. Marilah kita berada dalam jalan ini sepanjang hidup kita. Kita memohon pada Allah di saat-saat utama ini agar seluruh keturunan kita berada dalam keindahan ini. Keindahan madrasah yang paling indah yang tidak mungkin ada tandingannya dalam kehidupan ini. Ikhwani wa akhwati, marilah kita kembalikan terbangkan ruh kita pada masa 1400 tahun yang silam. Kita saksikan di bulan suci Ramadan. Sosok yang begitu utama, sosok yang sejak dalam buayan selalu mengumandangkan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang tidak pernah terpisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu memeluk dirinya. Dia yang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika semua kafir Quraisy menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang menggantikan Rasulullah di ranjangnya ketika peristiwa hijrah. Dia yang tak pantang mundur dalam setiap peperangan. Dia yang selalu berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawa kejayaan Islam. Dialah yang digelari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la fata illa Ali wa la saif illa Zulfiqar. Dengan ilmunya dia memberikan kemuliaan pada Islam. Dengan pedangnya dia menakutkan seluruh musuh-musuh Islam. Tidak ada orang yang berani berhadapan dengan dirinya. Tapi di Ramadan terakhir itu kita saksikan bagaimana seseorang yang pernah mengaku sebagai pengikutnya dengan karena kecintaan pada dunia menebas lehernya. Pedang yang beracun itu membawa ujung kehidupan bagi imam yang mulia Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Setiap bagian tubuhnya ada luka-luka dalam perjuangannya membela Islam. Setiap keringatnya dia teteskan dalam perang dan jihad. Saat itu dia terbaring lemah. Darah mengicur terus-menerus tanpa berhenti. Tubuhnya membiru. Di sisi kanannya ada Imam Hasan alaihissalam. Di sisi kirinya ada Imam Hussein alaihissalam. Dan putrinya yang dia cintai Zainab sebagai pencinta, penghias ayahnya. Dalam saat-saat terakhir itu, ia terkenang lagi bersama dengan Sayyidah Fatimah alaihissalam, istri yang dicintai. Ia antara sadar dan tidak sadar. Keringatnya mengalir deras, darah terus keluar dari kepalanya. Dia saksikan putranya Al-Hasan menangis di sampingnya. Dia memandangi wajah anaknya itu dengan lama sekali. Seakan ingin mengucapkan perpisahan. Imam Hasan alaihissalam memeluk ayahnya. Dia menciumi ayahnya. Imam Ali berkata, duhai anakku, bersabarlah. Tak lama lagi engkau akan bersama dengan diriku. Sayyidah Zainab mengguncang kaki ayahnya. Tatapan nanar Imam Ali bin Abi Thalib memandang lama pada putranya Al-Husain yang menangis. Dia saksi anaknya itu menangis. Imam Ali memandang wajah putranya dengan sangat lama sambil berkata, duhai Husain, sayangku, janganlah kau menangisi diriku. Di ujung kehidupanku ini, aku diantarkan oleh putra dan putriku. Sementara dirimu Al-Husain, engkau akan menjemput syahadah dalam kesendirian. Janganlah menangis Al-Husain.
Di ujung usiaku ini aku masih meminum seteguk air. Sementara engkau akan berada dalam kehausan. Imam Ali berkata, janganlah menangis anakku Al-Husain. Ketika kematian ini tiba, kepalaku masih bersama dengan diriku. Sementara tubuhmu kelak tanpa kepala. Ya Allah. Duka nestapa yang seperti apa lagi kau timpakan kepada keluarga suci Rasulmu. Ya Allah. Apa yang dilakukan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga yang dicintainya. Imam Ali alaihissalam berkata di ujung perkataannya kepada putranya Al-Husain, "Wahai Husain, sayangku, tempatmu sangat tinggi di surga." Kemudian Imam Ali alaihissalam menatap putri yang dicintainya, Zainab. Imam berkata, "Duhai putri kekasihku, setelah ini musibah demi musibah akan mendatangi dirimu. Dan kau akan diperlakukan dengan sangat buruk. Duhai putri sayangku, bersabarlah atas semua derita ini. Ini ibumu menyampaikan salam untukmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa saya'lamuna allazina zalamu ayyul munqalabin yanqalibun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wal tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamul Husain, matahariku di Karbala. Imamul Husain, matahariku di Karbala. Cahayamu menyinari. Padang Karbala adalah badan dan jasadmu. Padang Karbala adalah badan dan jasadmu. Kehangatan yang amat sangat dalam jiwaku. Kehangatan yang amat sangat dalam jiwaku. Aku terasa dentuman hati matahariku. Aku terasa dentuman hati matahariku. Sinaran surya petanda cinta dalam hatiku.